Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi warham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah terhadap Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun manusia yang tidak pernah berbuat salah. Tidak ada seorang pun manusia yang tidak pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya, apapun status sosialnya, entah dia orang biasa atau orang yang terpelajar, sekalipun dia ulama, tidak ada yang maksum. Semua orang memiliki latar belakang yang sama, sama-sama pernah berbuat dosa, sama-sama pernah berbuat kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam pasti berbuat salah, pasti berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik orang yang berbuat dosa adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita mungkin ada yang pernah terjatuh kepada perzinahan. Mungkin ada yang pernah terjatuh kepada pembunuhan. Atau bisa jadi kita adalah pelaku syirik. Orang-orang yang senantiasa berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita mungkin ada yang pernah terlibat kepada perjudian. Mungkin juga anggota keluarga kita ada yang terkena narkoba dan lain sebagainya. Tetapi yakinlah, kita punya Tuhan. Kita punya Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa membuka tangannya lebar-lebar untuk memberikan ampunan
bagi dosa dan kesalahan yang hambanya lakukan. Bahkan kalau sekiranya di dunia ini tidak ada orang yang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ciptakan manusia yang berbuat dosa kepadanya, lantas ia beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semuanya untuk bertaubat kepada Allah. Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menyampaikan kepada kita syarat taubat itu ada 3. Yang pertama adalah mencabut seakar-akarnya atau mengubur dalam-dalam dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Yang kedua adalah kita menyesali bahwa kita telah terjatuh kepada dosa dan maksiat tersebut. Dan yang ketiga, kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukannya lagi di masa-masa berikutnya. Kalau salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka dia bukan orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, jika berhubungan dengan manusia, maka dia harus selesaikan urusannya dengan manusia. Jika itu hutang piutang, selesaikan. Jika itu berupa kezaliman yang pernah dilakukannya, hendaklah dia minta maaf. Dan seterusnya dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala membuka tangannya lebar-lebar untuk menerima taubat hambanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala serukan kepada kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yuhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Bukan taubat sambal. Hari ini taubat, besok melakukan lagi kemaksiatan dan dosa, waliyadzubillah. Taubat yang sebenar-benarnya, syaratnya tadi penuhi. Dengan demikian Allah akan ampuni dosa kalian. Allah akan hilangkan, hapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Dan Allah menyiapkan bagi kalian surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala tidak mengecewakan Rasulnya dan orang-orang yang beriman yang senantiasa mengikutinya. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala bagi kita sekalian, yang saya katakan tadi bahwa kita punya background yang sama, latar belakang yang sama, bahwa kita pernah berbuat salah, bahwa kita pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sadari betul, kemudian segera kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan darinya. Dan Allah akan mengampuni semua dosa. Allah akan ampuni semua dosa kita manakala kita benar-benar meminta ampun kepadanya sepenuh hati kita. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, segeralah kalian, kata Allah, menuju ampunan Tuhan kalian. Segera, jangan tunda. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sampaikan segera? Karena kita tidak tahu umur kita sampai berapa. Tidak ada seorang pun yang tahu usianya berapa tahun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya belasan tahun Allah sudah wafatkan dirinya.
Ada kalanya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Umur manusia rata-rata 60 sampai dengan 70 tahun kata Rasulullah SAW. Ada kalanya lebih, ada kalanya kurang. Dan setiap hari kita menyaksikan saudara-saudara kita, entah itu famili kita, keluarga kita, teman kita, sahabat kita, tetangga kita, saudara kita, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah ini menjadi pelajaran untuk kita sekalian? Untuk menjadi pelajaran untuk kita bahwa sesungguhnya suatu hari kita akan mengalami hal yang sama. Kita akan diwafatkan oleh Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Idza jajaluha la yasta'khiru sa'atan wa la yastaqdimun. Jika sudah datang waktunya, tidak bisa disegerakan, tidak bisa juga ditunda. Sedangkan Rasul mengatakan, ketika orang meninggal dunia, dia iringi oleh 3. Ketika dia meninggal di dunia, dia diiringi oleh 3 kata Rasulullah. Fa'atba'u thalathan. Apa saja mengiringinya? Yang pertama hartanya. Harta yang dia cari, yang dia kejar, yang dia usahakan setiap hari, siang dan malam. Yang kedua, keluarganya. Dan yang ketiga adalah amal. Itulah 3 yang mengiringi manusia. Kemudian kata Rasulullah, yang 2 pulang kembali. Hartanya tidak ada yang dibawa. Harta yang dia cari, yang diusahakan, yang dikejar siang dan malam, tidak ada yang dibawa. Hanya sebagai waris bagi keluarganya. Yang kedua, keluarganya pun juga pulang kembali. Yang dibawa hanya 1, amal. Dan amal itu cuma ada 2. Amal itu cuma ada 2. Amal saleh, amal toleh. Amal yang baik dan amal yang buruk. Lantas, kalau demikian, apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk mempertanggungjawabkan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti? Maka Allah ingatkan kita, wasari'u ila maghfirah. Subhanallah. Allah ingatkan kita semuanya, segera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunda. Jangan kita merasa bahwa kita akan diberikan usia yang panjang, masih lama, nanti saja. Ya, sekarang masih muda, masih banyak waktu. La ya akhi. Tidak, kita tidak tahu usia kita. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang ingatkan kita, wasari'u, segera. Jangan ditunda. Ila maghfiratin mir rabbikum, menuju ampunan Tuhan kalian. Dan ketahuilah wahai saudara kaum muslimin yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, setiap orang, setiap manusia pasti dia akan mengalami 3 fase kehidupan yang tidak bisa dihindarkan. Yang pertama dunia, yang saat ini sedang kita jalani. Dunia yang disebut dengan alam fana, yang suatu hari akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manusia akan mengalami alam namanya alam barzakh. Kematiannya adalah kiamat baginya. Karena ia sudah selesai dari amal, selesai dari apapun, selesai dari kehidupan. Kiamat baginya. Makanya alam kubur disebut dengan kiamatul sughra, kiamatus sughra, kiamat kecil. Di sana sudah ada nikmat, di sana sudah ada azab. Ya, walaupun hanya sedikit. Kemudian terakhir, alam baqa, alam yang selama-lamanya, alam akhir. Alam akhir. Dan kita sebagai orang yang beriman yakin dengan hari kiamat. Sangat yakin, hakul yakin. Karena yang mengatakan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril yang datang kepadanya, "Ma huwal iman?" Apa iman itu? Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Sadaqta, engkau benar. Engkau benar. Ketika orang dia tidak yakin, tidak percaya dengan hari kiamat,
berarti dia bukan orang yang beriman. Maka 3 fase kehidupan ini tidak bisa dihindari oleh siapapun. Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-yaum amal, ghada amal, hisab wala amal. Al-yaum amalun wala hisab, ghada hisab wala amal. Kata Ali bin Abi Thalib, hari ini tugas kita beramal. Tugas kita beramal. Memperbanyak amal-amal soleh. Bekal yang terbaik bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghada, kelak kata Ali bin Abi Thalib, besok hisab wala amal, hanya perhitungan, tidak ada lagi amal. Wala talumu anfusakum, kata Allah, jangan kalian sesali diri kalian, karena biasanya sesal itu bukan sekarang, penyesalan adanya nanti setelah kita melakukan berbagai macam aktivitas. Setelah itu baru ada penyesalan. Di hari kiamat pun kelak akan ada orang-orang yang menyesal, ya Allah, kembalikan aku ke dunia ya Allah. Dia menyesal agar aku dapat beramal saleh. Tidak ada lagi manfaatnya. Maka Allah ingatkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segera menuju ampunan dari Tuhan kalian. Wa jannatin, dan surga. Surga arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang Allah sediakan bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya, yang membawa bekal amal saleh, iman dan amal saleh. Surga yang disiapkan bagi orang-orang yang mereka takut kepada Allah. Orang-orang yang mindsetnya, pola pikirnya tidak semata-mata dunia, karena dunia akan ia tinggalkan. Dia lebih cenderung kepada hari akhir, karena di sanalah puncak segala kebahagiaan. Dan saya yakin setiap orang menginginkan kebahagiaan. Setiap orang menginginkan kebahagiaan. Tidak ada seorang pun yang ingin menderita. Kalau antum setiap hari beribadah, setiap hari antum berdoa, selalu kita tutup doa kita dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika antum melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah, ketika kita tawaf di Baitullahil Haram, Ka'bah, dari rukun, dari Hajar Aswad hingga rukun Yamani, kita boleh baca apa saja, boleh berdoa, boleh bertasbih, boleh bertahmid, boleh bertakbir, boleh membaca Al-Quranul Karim, boleh membaca kalimatut tauhid dan apa saja. Namun ketika sudah sampai ke rukun Yamani, sampai Hajar Aswad kembali, hanya ada satu doa yang diajarkan Rasulullah. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa kita panjatkan terus menerus, puluhan kali, ratusan kali, mungkin ribuan kali sudah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ingin bahagia. Tapi kebahagiaan yang kita ingin raih tidak semata-mata dunia. Kita juga ingin meraih bahagia di hari kiamat nanti, dan juga dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab api neraka Jahannam. Wa qina adzabannar, ya Allah, jauhkan kami dari azab api neraka Jahannam. Itu permintaan kita, itu doa kita. Kenapa? Karena betapa dahsyatnya bakar api neraka Jahannam. Bulan lalu kita masuki bulan yang namanya Rajab. 2 tahun menjelang hijrahnya Rasulullah SAW
ke Madinah, kurang lebih tidak sampai 1 tahun, Rasul mengalami tahun kesedihan, di mana 2 orang yang dicintainya meninggal dunia, yaitu Abu Talib serta Khadijah radhiyallahu anha. Rasul dihibur, yaitu dengan dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. Untuk apa? Menerima kewajiban salat yang 5 waktu untuk para umatnya semua. Bukan itu saja. Rasulullah SAW ketika di Sidratil Muntaha, dia diajak masuk ke dalam surga Jannatun Na'im oleh malaikat Jibril. Dia sudah merasakan nikmatnya surga Jannatun Na'im. Dia sudah melihat segala keindahan yang ada di dalamnya, segala kemegahan yang ada di dalamnya, yang dikatakan malam ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatari fi qalbil basar. Mata enggak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, dan tidak pernah terlintas di hati manusia segala keindahan, kemegahan dan kenikmatannya tersebut. Rasul juga dibawa oleh malaikat Jibril untuk melihat neraka jahanam. Dia melihat dahsyatnya neraka jahanam, kengerian yang ada di neraka jahanam. Sehingga ketika beliau turun ke dunia ini, apa yang beliau katakan pada para sahabat-sahabatnya? Ketika beliau berkhutbah menyampaikan nasihatnya, apa yang beliau katakan? Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kalau sekiranya kalian tahu apa yang aku sudah ketahui, sungguh kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Faqatta wujuhahum wa hum hunain. Seketika seluruh sahabat serentak melengkupkan wajahnya ke kaki mereka, dan mereka menangis jadi-jadinya karena mereka takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang berani mendongakkan kepalanya menantang Rasul. Gak ada yang berani menggugat Rasul. Mereka yakin dan percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menangis karena mereka takut kalau sekiranya mereka adalah salah satu di antara orang yang akan dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Mereka adalah al-atqiya wal akhfiya, itu mereka para sahabat Rasulullah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Orang yang hidup di akhir zaman, banyak salahnya, banyak dosanya. Dunia penuh dengan fitnah. Dunia penuh dengan berbagai macam hal yang akan dapat menyebabkan kita ke dalam api neraka jahanam. Kalaulah sekiranya kita tidak pernah beristighfar kepada Allah, tidak pernah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan termakan dengan fitnah tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejenak sebentar lagi, sekarang kalau tidak salah tanggal 9 Sya'ban, beberapa hari lagi insya Allah kita akan masuk ke Ramadan. Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan suci. Orang berpuasa itu bukan sekedar tradisi. Ingat ini, puasa itu bukan tradisi, bukan adat, bukan kebiasaan. Ramadan itulah satu bulan yang dapat membentuk karakter manusia, kepribadian manusia,
sehingga dia menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita berusaha untuk menyambut Ramadan ini dengan penuh khidmat, dengan penuh kekhusyuan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu kita harapkan dengan demikian semua dosa-dosa yang kita kerjakan pada masa-masa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Tapi persoalannya adalah, apakah kita laksanakan puasa Ramadan hanya sekedar ikut-ikutan saja? Orang berpuasa, kita juga berpuasa, atau kita mempelajarinya? Kita berpuasa dengan ilmu, bukan sekedar taklid, ikut-ikutan. Sedangkan Allah mengatakan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzi min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa wajib bagi kalian sebagaimana orang-orang terdahulu, agar kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita masuk surga. Supaya kita masuk surga. Karena orang yang berpuasa dan mengisi hari-hari puasa dengan senantiasa berzikrullah, beristighfar kepada Allah, membaca Al-Quranul Karim, maka keduanya menjadi syafaat baginya di hari kiamat nanti. Rasulullah SAW bersabda, "As-siyam wal Qur'anu yasfa'ani yaumal qiyamah." Puasa dan bacaan Quran itu menjadi syafaat bagi orang itu di hari kiamat nanti. Saya ingatkan kepada antum semuanya, jangan sia-siakan waktu kita di bulan Ramadan hanya untuk bersendak gurau, melakukan perbuatan yang sia-sia, yang lahu, yang gak ada manfaatnya, yang gak ada gunanya, mengisi waktu dengan bermain-main. Ada kalanya orang banyak bermain dengan bermain catur, remi, bermain game di dalam HP-nya, atau waliyadzubillah sampai melihat gambar-gambar yang seronok, yang tak pantas di bulan Ramadan. Itu jauhkan. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita berpuasa Ramadan tapi banyak melakukan hal-hal yang sia-sia. Rasul mengatakan, "Kam bin sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas." Berapa banyak orang yang berpuasa namun enggak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaganya saja. Enggak dapat apa-apa. Rasulullah SAW bersabda tentang keutamaan puasa Ramadan. Sebagaimana saya sampaikan tadi, orang yang berpuasa mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pertolongan Allah agar dia dimudahkan untuk masuk ke dalam surga Jannatun Na'im. Rasulullah juga menyampaikan kepada kita, as-siyamu junnatun, as-siyamu junnatun, as-siyamu junnatun. Puasa itu benteng, puasa itu benteng, puasa itu benteng. Apa yang dimaksudkan dengan junnah? Junnah ada dua kata para ulama. Yang pertama, wiqayatun minan nar, terbebaskan dari siksaan api neraka jahanam. Terbebaskan dari siksaan api neraka jahanam. Namun tadi, lakukan puasa dengan iman, dengan ilmu. Isi puasa dengan berbagai macam ibadah, bukan melakukan hal yang tidak ada manfaat dan tidak ada gunanya. Maka kelak insya Allah dia akan dibebaskan dari azab api neraka jahanam. Yang kedua, mani'um minal ma'asi, orang yang berpuasa
Dia akan dibentengi dari maksiat dan dosa. Ya, akan tercegah dirinya dari perbuatan maksiat dan dosa. Namun sekali lagi, puasa yang kita kerjakan didasari oleh iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala hal, apapun yang akan dapat menyeret kita kepada perbuatan maksiat dan dosa, segera kita jauhkan, segera kita tinggalkan. Maka insya Allah dosa-dosa yang kita kerjakan pada masa-masa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama menyampaikan kepada kita, puasa itu ada rukunnya. Ada rukun yang harus kita lakukan. Ya, yang pertama adalah niat. Niat. Sebagaimana Rasul mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal disertai dengan niat. Ya. Kemudian juga Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak ada niat baginya, maka tidak ada puasa baginya. Namun saya ingatkan, ulama menyampaikan kepada kita, an-niyatu mahalluhal qalbi bittifaqil ulama. Niat itu pekerjaannya hati. Pekerjaannya hati. Sebagaimana hal itu disepakati oleh para ulama. Lalu catat baik-baik ini. An-niyatu mahalluhal qalbi bittifaqil ulama. Niat itu pekerjaannya hati sebagaimana disepakati oleh para ulama. Dalilnya tadi, innamal a'malu binniyat, man lam yubayyitis siyami qabla al-fajri fala siyamalah. Tidak sebagaimana sering kita dengar di masjid-masjid, di surau-surau kita dituntun biasanya oleh imam tarawih, usai tarawih dengan ucapan nawaitu shauma ghadin an adai fardus syahri ramadhana lillahi ta'ala. Ini bukan niat namanya. Ini apa? Ini namanya talaffuz. Talaffuz, diucapkan. Ya, kalimat yang diucapkan, bukan niat. Karena niat itu apa? Pekerjaan hati. Ya, amal itu ada dua. Ada amalul jawarih, amal anggota badan, dan amalul qalbi, amalan hati. Maka niat itu di hati kita. Oleh karena itu, di antara rukun yang lain adalah hendaknya kita bersahur sebelum fajar. Ya, karena bersahurnya kita adalah merupakan niat kita untuk berpuasa keesokan harinya. Rasul bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena pada sahur itu ada keberkahannya. Kemudian hukum puasa Ramadan itu wajib. Syaratnya pertama, orang itu sudah dewasa. Sudah dewasa. Anak-anak tidak wajib. Tapi bagi kita orang tua, hendaknya kita menuntun, membimbing anak kita untuk terbiasa berpuasa, dan kelak ketika dia dewasa, dia pun terbiasa untuk melaksanakan puasa. Tarbiyah untuk mereka, ya. Bimbingan, pendidikan untuk mereka. Syarat yang kedua, orangnya adalah orang yang berakal. Kalau orangnya hilang akalnya, tidak wajib puasa. Atau orangnya sudah pikun. Orang pikun itu tidak wajib puasa dan tidak wajib bayar fidyah. Ya, orang yang sudah pikun tidak wajib puasa dan tidak wajib bayar fidyah. Jadi antum jangan dibebankan diri. Misalnya ada orang tua kita usia 85 tahun, ya, udah nggak ingat apa-apa, ingatannya tinggal sedikit saja, maka dia tidak wajib puasa.
Tidak juga wajib bayar fidyah. Kewajiban yang ketiga, orang ini bebas dari haid, dan keempat, bebas dari nifas bagi perempuan. Ya, tidak dalam keadaan haid dan tidak dalam keadaan nifas. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, man ankara shaumi Ramadan faqad kafara irtadda an dinihi. Subhanallah, berat ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, barang siapa mengingkari puasa Ramadan, faqad kafar, dia telah kafir, kharij anil millah, keluar dari agamanya. Ini perhatikan para pedagang ini baik-baik ya. Antum punya anak buah, punya karyawan, punya teman, ingatkan mereka jangan sampai meninggalkan puasa. Orang yang meninggalkan puasa, dia tahu hukumnya, wajib, bahkan dia hafal ayatnya, kutiba alaikumusiyam, karena tiap tahun disampaikan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, dia tahu ayatnya, dia tahu hadisnya, dia ingkari, dia mengatakan tidak ada, bohong itu, nggak ada kewajiban puasa, maka dia keluar dari Islam. Ya, bagaimana kalau mau Islam? Syahadat kembali, syahadat lagi. Ini menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala kitab fatwanya. Namun kalau dia mengingkari karena kelalaiannya, karena kebodohannya, nggak tahu, nggak ngerti, ya, dia memang lalai, maka dia tidak dikatakan sebagai orang yang murtad dari agamanya. Sebetulnya Islam memberikan kemudahan-kemudahan. Di Tanah Abang ini misalnya ada orang yang kerja keras, seperti siapa? Kuli panggul, ya. Orang yang gotong-gotong barang berat, ya, kerja di ekspedisi, dia harus naik turunkan barang begitu beratnya, begitu payahnya dia, dan tidak mungkin rasanya dia untuk berpuasa. Ada keringanan, ada keringanan. Makanya Allah mengatakan, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amun miskin. Sedangkan orang-orang yang dia tidak sanggup berpuasa, maka dia wajib memberikan makan satu orang miskin. Ya, jadi mereka punya keringanan. Orang yang nifas, orang yang melahirkan, orang yang sedang hamil, orang yang sedang menyusui, ya. Fatwa yang disampaikan oleh para ulama seperti Syekh Abdul Aziz Abdullah Al-Syekh mengatakan, orang yang seperti ini maka dia cukup bayar fidyah, tidak wajib mengganti puasanya. Tidak seperti orang yang safar, sakit atau haid, mereka cukup membayar fidyah. Jadi ada keringanan. Cuma kebanyakan tidak tahu, nggak mau belajar. Ada pengajian nggak mau duduk di majlis ta'lim, nggak mau mendengarkan ayat-ayat dan sunnah yang disampaikan. Ya, ini persoalannya. Nggak mau tahu dengan agamanya, nggak mau tahu dengan Al-Quran, nggak mau tahu dengan sunnah Rasulullah SAW. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Subhanallah, dan orang yang seperti ini banyak. Ya, karena Allah mengatakan, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekiranya inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang kita dapat mengisinya dengan penuh khidmat dan penuh kekhusyuan. Kita dapat menghiasi Ramadan tahun ini insyaallah dengan memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik siang maupun malam, sehingga dengan demikian kita harapkan semua dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan kita, dibebaskan kita dari azab
api neraka Jahannam. Allah berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang yang bertobat, lantas dia beriman, lalu dia beramal saleh, dia hiasi hidupnya dengan amal saleh, maka Allah akan ganti, Allah akan hapuskan keburukan-keburukannya, dosanya, kesalahannya dengan kebaikan-kebaikan. Subhanallah. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Sungguhnya Allah, Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekali lagi saya berharap diri saya, antum semua yang hadir di majlis ini, ya, semuanya akan dimasukkan ke dalam surga Jannatul Naim. Dibebaskan diri kita dari azab api neraka Jahannam, dan mudah-mudahan kita tidak disentuh oleh neraka Jahannam walaupun hanya sekejap mata saja. Sekejap mata saja jangan. Ya, insyaallah mudah-mudahan selagi kita berusaha untuk jadi orang yang beriman, kita lupakan masa lalu. Masa lalu kita yang penuh dengan kegelapan, yang kelam dengan berbagai macam maksiat dan dosa yang kita kerjakan, lupakan, tinggalkan. Sekarang kita berusaha untuk menjadi orang beriman, mempelajari rukun-rukun iman, mempelajari tauhid Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar, hiasi hidup dengan amal saleh. Insyaallah kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanya silakan. Gimana derajat hadis tentang 10 hari malam pertama berkah, malam 10 hari kedua ampunan, 10 hari ketiga kebebasan dari api neraka Jahannam? Ini hadisnya lemah. Ya, hadis tentang pembagian kepada 10 kali 3 ini hadisnya lemah. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Semua bulan Ramadan itu dari hari pertama sampai hari yang terakhir, ya, penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan dibebaskan orang-orang yang melakukannya di apa? Dari api neraka Jahannam. Seluruhnya tidak dibedakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma seringkali kita ini 10 hari terakhir itu justru kita lalaikan. Ya, kita banyak justru disibukkan dengan dunia, urusan-urusan dunia, urusan ketupat lah, urusan baju baru lah, ya, urusan pulang kampung lah, ya, itu kita disibukkan dengan itu. Padahal Rasulullah 10 hari yang terakhir apa? Semakin khusyuk dalam beribadah, ya. Makanya Rasulullah 10 hari terakhir ngapain? I'tikaf. Di mana? Di masjid. I'tikaf itu artinya apa? Berdiam diri di masjid selama 10 hari, tidak meninggalkan masjid sama sekali kecuali udzur syar'i. Ya, berdiam diri di masjid itu i'tikaf Rasulullah alaihi wasallam. Betul-betul dia bersungguh-sungguh 10 hari yang terakhir itu. Itulah Rasulullah SAW. Nah, kita justru 10 hari terakhir makin sibuk dengan dunia. Ya, na'udzubillahnya lagi nih para pedagang ini. Ramadan bukannya tutup dagang makanannya, malu-malu pakai hordeng ditutup. Hari pertama, hari kedua pakai hordeng ditutup malu-malu. Nanti hari ketiga dibuka sedikit, ya, yang makan dilayani makan. Hari ke-6, hari ke-7 udah ngablak, buka, orang makan minum di situ. Ramadan, na'udzubillah. Di mana dia mau mendapatkan berkah Ramadan? Di mana dia akan mendapatkan ampunan Allah? Dia berta'awun dalam hal keburukan dan permusuhan. Allah ingatkan kita ini, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan bertolong-tolongan, bantu-bantu dalam hal keburukan
dan sikap permusuhan. Tidak boleh. Ya, orang menyediakan makan di siang hari Ramadan haram, berdosa dia. Di mana dia akan mendapatkan keberkahan Allah? Ya, padahal yang kita cari barokah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya anjurkan pada para pedagang, kalau mau dagang sore menjelang orang berbuka, menjelang orang berbuka, daganglah. Mau dagang apa saja silakan, makanan, kue-kue segala macam. Untuk takjil silakan. Jangan dagang makanan nasi, buka warung nasi dari mulai pagi sampai sore dur. Menyediakan orang makan di bulan Ramadan. Na'udzubillah. Ya, Allah akan angkat keberkahan darinya. Waliyadzubillah. Adakah penetapan waktu imsak pada zaman Rasulullah? Enggak ada. Enggak ada. Ada hadis yang mengatakan, idza aftara ahadukum la yazalu min ummati bi khairin ma ajrul fitra. Umat ini akan terus berada pada kebaikan selama dia menyegerakan berbuka puasanya. Ya, sedangkan sahur itu justru diakhirkan. Qadra khamsina aw sittina ayah, kata Rasulullah. Sekedar orang membaca 50 sampai dengan 60 ayat Al-Qur'anul Karim. Berapa lama itu kalau kita baca ayat 60 ayat Al-Qur'an? Berapa jam? Ya. Kalau kita baca surah Al-Kahfi 110 ayat itu paling lama 20 menit. Paling lama 20 menit. Kalau cuma 60 ayat berarti berapa? 10 menit. Sekarang ada aturan. Ya. Imsak berapa jam? 10 menit menjelang waktu fajar. Pada justru itu waktu yang terbaik untuk bersahur. Jadi aturan imsakiyah itu hanya orang-orang sekarang saja. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kehati-hatian. Itu maunya seperti itu. Awalnya begitu. Awalnya ketika adanya imsakiyah itu tujuannya untuk kehati-hatian, agar jangan sampai makan masuk waktu fajar. Ya. Tetapi sekarang seolah-olah itu sudah waktu yang terlarang. Ini nggak benar. Ya. Bahkan ada hadis yang mengatakan kalau sekiranya orang lagi makan nih, makan, minum, adzan, apa kata Rasulullah? Teruskan makannya sampai selesai. Minum sampai selesai. Terus puasalah sampai seperti itu. Ya, kemudahan yang diberikan oleh agama. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita, sahur itu diakhirkan, jangan antum sahur jam 3. Jam 3 ngopi 1 gelas, rokoknya yang 6 batang. Ya? Rokoknya 6 batang. Balas dendam. Kenapa? Siang nggak ngerokok. Justru kalau bulan Ramadan itu, ya akhi, itu waktu yang tepat untuk kita tobat dari rokok. Insya Allah bisa. Bagi antum penggemar rokok yang masih candu dengan rokok, insya Allah Ramadan ini antum janji sama Allah, ya Allah, aku janji tahun ini berhenti merokok. Insya Allah bisa. Niatnya mesti begini, mesti bulat, jangan lonjong. Ya, habis Ramadan, begitu Idul Fitri, makanan banyak, minuman banyak, begini lagi. Ya, ini ajang yang terbaik bagi kita untuk berhenti dari merokok. Wallahu a'lam. Ciri-ciri puasa yang terima bagaimana? Iya, ciri puasa yang terima oleh Allah Subhanahu wa taala tadi dilakukan dengan apa? Dengan keimanan dan ketakwaan. Ya, dengan penuh keikhlasan dan kekhusyuan. Di antaranya adalah orang berpuasa itu dia tidak boleh berkata-kata yang keji, nggak boleh berkata-kata yang kotor, nggak boleh mencaci maki orang, ya, nggak boleh dia berantem, ribut, nggak boleh. Ya, dia sabar. Kalau ada orang ngatain dia, ini shaim, saya lagi puasa,
jangan ganggu saya, tolong dong. Ya, bilang aja begitu. Jangan ngajak ribut dong, lagi puasa nih. Sampaikan. Ya, nah, insya Allah ini dasarnya adalah syariat. Karena tadi kalau kalian berada dalam puasa, kalian kata Rasulullah, jangan berteriak-teriak, jangan mencaci maki orang. Ya, karena puasa itu adalah satu ibadah yang sifatnya spesial dari Allah untuk Allah. Ya, karena amal lain yang kita kerjakan diganjar 10 sampai dengan berapa? 10 sama dengan berapa ganjaran? 700 ganjaran. 10 sampai dengan 700 ganjaran. Illa saim fa innahu li wa ana ajzi bihi, kata Allah. Kecuali orang yang berpuasa. Puasa itu untukku dan akulah yang langsung memberikan ganjaran kepada orang tersebut. Langsung ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada hitungan. Lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa, dia mendapatkan 2 kegembiraan. Farhatun 'inda fitrihi, yang pertama dia gembira ketika berbuka, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, yang kedua dia bergembira ketika berjumpa dengan Tuhannya. Ya, kenapa? Karena orang yang berpuasa masuk surga melalui satu pintu khusus yang disebut dengan apa? Babur Rayyan, pintu Rayyan. Ya, nanti di hari kiamat dipanggil, aina shaimun, mana orang yang berpuasa? Wa yaqumun, mereka bangun. Masuklah orang berpuasa melalui pintu Rayyan. Langsung sudah masuk semuanya, pintu itu ditutup dan tidak ada seorang pun yang boleh masuk melalui pintu itu lagi. Ya, makanya kunci suksesnya adalah laksanakan puasa dengan keimanan, dengan keikhlasan, ketakwaan kita kepada Allah. Hal-hal yang terlarang kita jauhkan. Ya, yang gak ada manfaat, yang sia-sia kita hindarkan. Perbanyak isi ibadah kita siang dan malam. Ramadan kita siang dan malam dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, terutama baca Quran. Baca Quran. Jangan antum sehari Ramadan gak pernah baca Quran. Setiap hari baca. Ya, yang antum dulu tahun lalu 1 kali hatam, usahakan tahun ini 2 kali hatam. Yang 2 kali hatam, usahakan 3 kali hatam. Yang gak hatam, usahakan tahun ini hatam. Yang gak bisa baca Quran, usahakan tahun ini bisa baca Quran. Sebulan insya Allah bisa. Ya, jadi jangan sampai kita mati gak ada Quran yang kita baca, jangan sampai. Ya, banyak baca Quran. Di samping itu juga perbanyak sedekah, memberikan makan orang, memberikan minum orang. Ya, ini juga hal yang patut untuk kita lakukan. Bagaimana hukumnya suami yang mentalak istrinya lewat SMS? Apakah sah talaknya? Tanya. Kalau dia di SMS oleh suaminya, saya talak kamu talak 1 misalnya, maka tanyakan langsung kepada suami. Ya, kalau dia SMS, bisa jadi SMS itu bukan dari suami. Ya, bisa jadi orang lain yang mungkin bergurau, bercanda. Ya, maka pastikan apakah benar suami mentalaknya. Telepon, Mas, Kak, atau udah, ya, benar nih saya ditalak. Tanyakan. Kalau dia bilang, oh indah benar loh, nggak benar itu, ya, maka jangan, tidak ada talak. Makanya harus ditakkid dulu, dipastikan lebih dahulu. Kalau dia katakan, iya benar, kamu saya talak 1, jatuh talak 1 baginya, ya, walaupun melalui SMS, tapi tentu harus tabayun, artinya konfirmasi kebenaran apa yang disampaikan oleh suaminya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kalimat yang berbunyi carilah penggantiku yang lebih baik? Apakah kalimat tersebut kalimat talak? Belum. Ya, ini masih samar-samar. Carilah
penggantiku yang lebih baik, atau udahlah pulang aja sana ke rumah orang tuamu, ya, atau dia katakan kita sementara pisah dulu deh, itu belum talak, ya, masih samar-samar, kalimatnya masih samar-samar, ya, harus jelas, terang dan gamblang, saya ceraikan kamu, jatuh talak, ya, atau saya talak kamu, jatuh talak. Jadi kalimat-kalimat yang mengatakan udahlah kamu pulang dulu ke orang tua kamu, ya, kita hidup masing-masing dulu saja, kita sementara waktu berpisah, ini bukan talak, ya, harus ada penjelasan. Dan talak itu cuma 2 kali, at-talaqu marratani fa imsaku bima'ruf aw tasrihun bi ihsan. Kata Allah Subhanahu wa taala, talak itu 2 kali, apakah diambil dengan cara yang baik atau lepas dengan cara yang baik pula. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum berbekam di bulan Ramadan? Apakah puasa batal? Tidak. Ya. Kita lihat definisinya. Definisinya adalah asyamu yutlaku 'anil imsak. Itu puasa. Puasa secara bahasa yutlaku 'anil imsak. Berhenti. Mutlak untuk berhenti, menahan diri. Wastilah secara istilah atau secara syar'i adalah, ya, yutlaku 'anil imsaki minal anil mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyah. Yang disebut dengan puasa mutlak berhenti daripada hal-hal yang membatalkan puasa, dari sejak terbit fajar hingga terbenam matahari diiringi dengan niat. Apa saja batalkan puasa? Makan, minum, apalagi bersenggama, berhubungan suami istri siang hari, ya, atau infus, fikih kontemporer diantaranya apa? Infus, yang infus itu mengandung sari makanan untuk mengenyangkan, itu juga haram, membatalkan puasa, haid, nifas dan lain sebagainya, ya. Sedangkan berbekam tidak membatalkan puasa, ya. Justru bekam itu kan menarik darah dari tubuh, nggak membatalkan. Dulu waktu kita masih kecil, iya, sering di kampung itu dibilang, kalau mimisan, jangan mimisan loh, batal puasa lo, ya. Atau kakinya berdarah, batal nih puasanya, kakinya berdarah. Itu nggak benar, ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, fadhal. Saudari yang iya, begini, kita harus bedakan hukum, ya, karena itu kan 2 masalah yang berbeda. 2 masalah yang berbeda. Ketika dia tidak menggunakan busana muslimah, dia berdosa. Karena kewajibannya sebagai seorang muslimah harus berbusana muslimah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'anul Karim dan surah Al-Ahzab dan surah An-Nur, dan juga perintah Rasulullah SAW yang mengatakan, ya, akan ada nanti 2 orang manusia yang mereka tidak pernah ada sebelum ini, yaitu yang pertama orang yang zalim, pemimpin yang zalim, yang kedua perempuan yang berpakaian tapi telanjang, ya, yang dikatakan Rasulullah mereka tidak masuk surga, la yadkhuluhunal jannah wa la yajidna riha, mereka enggak masuk surga dan tidak mencium baunya surga. Itu satu hal, ya. Ketika mereka tidak berbusana muslimah, mereka berdosa. Puasa kewajiban berikutnya yang dia harus tunaikan, ya. Ketika dia tunaikan puasanya, maka insya Allah kalau dilakukan dengan ikhlas, ya, puasanya itu baik untuknya, berguna untuknya, bermanfaat untuknya, dapat ganjaran dari puasanya, ya. Ini 2 hal yang harus dibedakan. Tetap ketika dia berpuasa, dia bermanfaat puasa baginya, mendapatkan ganjaran dari puasanya, namun dia berdosa karena apa? Karena tadi tidak menggunakan busana muslimah yang seharusnya dia wajib untuk mengenakannya, ya. Ini 2 hal yang harus dibedakan. Wallahu a'lam bishawab. Fadhil. Ya. Ya.
Ya. Ya gini, orang itu ya yang jelas mesti belajar ya. Kalau dia belajar dia akan ngerti, akan paham. Ya, agama ini tidak akan mungkin dapat dilaksanakan dengan sempurna jika orang itu tidak pernah mau belajar. Ya. Sunnah itu pengertiannya banyak. Ada sunnah menurut pemahaman fikih beda, sunnah menurut pemahaman mustalahul hadis, ya. Sunnah menurut fikih adalah satu perilaku yang jika dikerjakan mendapatkan pahala, ya kan? Jika ditinggalkan tidak apa-apa. Itu sunnah menurut pemahaman fikih, menurut para fuqaha begitu sunnah secara fikih, ya. Kalau diartikan semua sunnah dimasukkan ke dalam fikih, ya jadi sunnah semua, nggak ada yang wajib jadinya nanti, ya. Seperti contohnya, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Itu kan sunnah aja, itu kan perintah Rasul. Ini kan jadi rancu nanti agama. Makanya perlu belajar yang komprehensif, yang benar, supaya dia bisa faham, ya. Yang kedua, sunnah secara ilmu mustalahul hadis. Secara mustalah hadis, sunnah itu adalah hadis-hadis yang datang dari Rasulullah SAW, baik berupa ucapannya ataupun perbuatannya ataupun takrirnya atau ketetapannya. Itu sunnah. Ada lagi sunnah menurut pemahaman para ulama akidah al-sunnah. Apa itu? Ini pengertiannya yang harus kita fahami, ya. Sunnah menurut para ulama al-sunnah dalam perkara akidah Islam secara bahasa adalah tariqah ay sirah, dia jalan atau sejarah kehidupan. Secara istilah sunnah itu adalah, ya, as-sunnah ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min ilmin wa i'tiqadin wa qaulin wa amalin. Ya, secara istilah syar'i, sunnah itu adalah segala sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ini, segala sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ilmu, akidah, keyakinan tauhid, ucapan, perbuatan yang dipuji oleh Allah bagi yang melakukannya dan dihinakan oleh Allah bagi siapapun yang meninggalkannya. Itu tambahan tadi itu dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ini dijelaskan oleh Syekh Dr. Said Al-Qahtani dalam kitabnya Nurus Sunnah wa Dhulumatul Bid'ah fi Dawil Kitab wa Sunnah. Ya. Jadi secara syar'i sunnah itu semua yang datang dari Rasul dan para sahabat-sahabatnya. Ya, makanya Allah mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang didatangkan kepada kalian dari Rasul, ambil. Apapun yang dicegahnya, tinggalkan. Kan? Ayat lain mengatakan fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidaklah dikatakan mereka itu beriman sampai mereka mau berhukum kepada apa yang datang dari Rasulullah SAW, dan mereka tidak merasa sempit dada atas apapun yang tadi diputuskan oleh Rasul, dan mereka terima dengan sepenuh hati mereka. Ayat ini yang mengatakan, ya, ati Allah wa ati Rasul wa may yusakkikir Rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghaira sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira. Barang siapa menentang Rasul setelah datang pada mereka petunjuk, bahkan mengikuti jalannya orang yang bukan beriman, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan mereka sejauh-jauhnya.
wa nuslihi jahannam, dan kelak kami lemparkan mereka ke neraka jahannam, wa sa'at masira, neraka jam tempat yang paling buruk. Lantas apa yang mau disanggah kalau udah kayak gitu? Perintah Rasul, ya, ma asfala bainal mankibaihi fa finnar, apapun yang ada di bawah kedua mata kaki tempatnya di neraka jahanam. Apa yang bisa kita sanggah dari Rasul? Ketika Umar bin Khattab sudah terburai ususnya keluar, kan Umar dibunuh oleh Ibnu Suja', ya. Ketika ususnya sudah terburai keluar, kondisinya sudah menghadapi sakratul maut, lewat anak muda lalu di depannya, dia lihat izarnya, kainnya sampai ke bawah mata kakinya, apa katanya? Irfa izaruk, angkat kainmu. Udah mau mati dia, ya, dia masih dakwahi orang, angkat kainmu, habis itu dia meninggal dunia. Lantas apalagi yang mau kita sanggah kalau sudah begitu datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan kita disuruh laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasul itu ada suri tauladan yang sangat baik bagi orang yang berharap berjumpa dengan Allah di hari kiamat dan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya dakwah ini memang tidak bisa tergesa-gesa, tidak bisa istijah, tidak seperti orang balikin tangan gampang, ya. Dakwah ini perlu butuh waktu yang panjang, yang lama. Ada kalanya orang mau terima dengan cepat, ada kalanya lambat, ada kalanya sangat lambat. Itulah manusia, ya. Ketika kita dakwahi dengan kelembutan, dengan sunnah, ya, tidak tergesa-gesa atau tidak dengan yang keras, ya, dengan kekerasan itu dijauhkan. Allah mengatakan ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Seru orang, ajaklah orang dengan sunnah, dengan hikmah, dengan sunnah, dan nasihat yang baik, yang lembut, yang bersahaja, dengan dalil-dalilnya, insyaallah, ya, dengan cara-cara yang seperti itu, hikmah itu, orang mau mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Saya kira cukup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.